Selamat pagi saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu, oleh karena Engkau berkenan memberi kesempatan pada kami untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon kiranya Engkau kuduskan kami, sehingga kami boleh berkata-kata tentang firman-Mu dan juga mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan pagi pada hari ini kita ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Saya bacakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, seorang hamba Allah itu menunjuk pada Timotius dan tentu saja menunjuk pada kita pada saat ini. Seorang hamba Allah adalah orang yang memperlakukan kehendak Allah di atas keinginan dirinya sendiri, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, kehendak Allah itu lebih diutamakan dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Seorang hamba Allah diberi wewenang untuk ataupun diberi tanggung jawab untuk menggembalakan ataupun melayani umat Tuhan. Dan dalam kerangka pelayanan tersebut, seorang hamba Allah pasti akan mendapatkan tantangan dari orang yang dia layani. Dalam 2 Timotius 2 ini dikatakan tantangan itu berasal dari orang muda. Orang muda dalam pengertian orang yang kurang berpengalaman. Bisa saja umurnya sudah tua. Dan juga orang muda bisa saja menunjuk pada orang yang umurnya masih muda. Tapi orang muda ini artinya adalah orang yang belum berpengalaman. Mereka ini suka bertengkar. Mereka ini jika berpendapat tanpa referensi. Dan apa yang dia katakan itu sungguhnya dia tidak memahaminya sendiri. Bahkan jika kita bertanya, apakah Anda sudah pernah menguji pendapat Anda? Maka mereka sama sekali tidak bisa memberikan jawaban. Sebaiknya saudaraku bahwa sebuah pendapat itu dikatakan baik jika sudah melalui proses dan evaluasi. Ataupun sebuah pendapat medis jika sudah melalui uji klinis beberapa kali. Sehingga pendapat atau penemuan itu boleh dikatakan layak untuk diberlakukan. Tapi berbeda dengan orang muda ini, mereka pintar berpendapat, mengutip di sana dan di sini, tanpa tahu sumbernya dari mana, dan juga tidak mengerti dan tidak paham
karena mereka ini tidak pernah sampai pada uji klinis dan evaluasi. Nah, inilah yang dihadapi oleh para pelayan. Saudara-saudaraku, bagaimana menghadapi mereka yang suka bertengkar, yang suka menyalahkan, menilai, dan lain sebagainya? Maka Paulus mengatakan bahwa ada 4 hal dalam ayat 24 ini. Hal yang pertama adalah jangan mau bertengkar dengan mereka. Karena pada dasarnya mereka itu juga adalah orang yang kita layani. Jika kita bertengkar dengan orang yang kita layani, maka apapun yang kita katakan, walaupun itu niat baik untuk kepentingan mereka, mereka tidak akan bisa pernah merasakannya sebagai tujuan baik. Semua yang baik yang kita katakan itu di mata mereka akan menjadi jelek jika kita mau bertengkar dengan mereka. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus pintar mengajar. Mengajar ini, para pengajar-pengajar, mereka bukan hanya harus paham akan kebenaran yang akan diajarkan, tapi mereka ini juga harus paham memakaikan apa yang diajarkan. Dengan kata lain, mereka ini harus mempunyai integritas. Bukan hanya berkata, namun tidak mampu ataupun tidak pernah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka integritas diri seorang hamba Allah ini adalah sangat penting untuk mengubah cara berpikir orang muda, karena mereka bukan hanya mendengarkan pengajaran, tapi pun dapat melihat dari pengajar bagaimana mempraktekkan kebenaran yang dia ajarkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, seorang hamba Allah, dia harus ramah. Ramah dalam pengertian, dia tahu tentang orang yang dia gembalakan, tentang orang yang dia layani. Dia tahu siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Secara garis besar, dia paham dan mengenal setiap orang yang dia layani. Ini penting, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka seorang pelayan, dia mau mendengar, dia mau mencari tahu secara garis besar keseluruhan dari orang yang dia layani. Dan yang keempat, seorang pelayan ataupun hamba Allah, dia harus sabar. Sabar dalam arti kata bukan diam tentang kesalahan-kesalahan dari yang dia layani, tapi dia menunggu waktu, momen yang tepat untuk memasuki jalan pertama. Dia melakukan kebenaran ataupun memperbaiki tingkah laku orang yang dia layani melalui perbuatan-perbuatan nyata yang bisa dilihat dan yang bisa dicontoh. Sabar itu juga berarti bahwa walaupun pada hari ini kita tidak mampu mengubah cara mereka berpikir dari pengajaran kita, tapi kita percaya bahwa di saat yang akan datang, cepat atau lambat, kita akan mampu mengubah cara mereka berpikir. Itulah yang dimaksudkan dengan kata sabar. Sabar itu bukan berarti berhenti melakukan sebuah tindakan benar, tapi pada saat yang tidak tepat, kita mencoba untuk menahan diri, tapi pada saat yang tepat, kita akan meneruskan pelaksanaan kebenaran dan pengajaran tentang kebenaran. Dan kata sabar itu juga tanpa pernah menuntun secara instan pengajaran kita itu tertangkap oleh orang yang kita ajarkan. Tapi dengan sabar, kita menunggu dan secara terus-menerus mencoba dan mencoba, sehingga pada akhirnya orang yang belum paham itu menjadi paham atas kesabaran yang ada pada kita sebagai hamba Allah. Nah, inilah saudara-saudaraku renungan pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa di surga, kami sebagai hamba Allah, Kau memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki, mengajarkannya dan juga memperlakukannya dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa di surga, kami boleh Engkau percayakan sebagai hamba-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan kehendak-Mu, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Kemudian Bapa di surga, kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Cibinong. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di Cibinong tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kau yang memberkati segenap aktivitas mereka, Kau yang menguatkan mereka ketika mereka lemah, dan Engkau juga yang mempersatukan mereka, dan Engkau juga yang memberkati semua aktivitas mereka. Bapa di surga, jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau yang memberikan berkat terhadap semua obat-obatan yang dia gunakan. Dan ketika mereka ada dalam kesulitan, kiranya Engkau memberikan solusi pada mereka. Dan juga anak-anak yang sekolah dan kuliah, Engkau memberikan semangat baru, sehingga mereka boleh bertekun dalam perkuliahan ataupun persekolahannya. Demikian Bapa di surga, dalam pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu yang ada di Cibinong juga Engkau berkati semua, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan itu, nama-Mu boleh dipermuliakan, damai sejahtera boleh menjadi bahagian mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah jemaat Cibinong, Engkau yang menggembalakan, Engkau yang menguasai, dan Engkau yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.